Apa yang terjadi jika seluruh orang di lokasi pun bisa mengakses teknologi juga informasi-informasi terbaru di dunia? Proyek Android One adalah salah satu cara Google untuk menjawab pertanyaan tersebut. Google mengklaim bahwa Android One adalah smartphone yang murah dan berkualitas. Lalu, apakah pernyataan Google itu benar bahwa Android One adalah smartphone murah dan berkualitas? Mari kita buktikan di review smartphone Nexian Journey One, salah satu dari merek smartphone Android One yang beredar di Indonesia. Saya Hendra Widanto dari Panitek, saksikan. Setelah kurang lebih seminggu, saya menjadikan Nexian Journey One sebagai smartphone utama saya yang menemani segala aktivitas saya di dalam dan di luar ruangan. Maka saya akan mereview pengalaman saya memakai smartphone ini. Desain Nexian Journey One mirip-mirip dengan smartphone Nexus dari Google, dengan desain sudut-sudut yang membulat. Begitu juga dengan sudut belakang yang membulat, membuat Nexian Journey One begitu nyaman digenggam. Namun dengan jenis back cover doff seperti ini mudah terkelupas jika tergesek-gesek atau dimasukkan ke kantung celana jeans. Maka sebaiknya Nexian ini diberi pelindung atau case. Selain itu, tombol volume yang berada di bawah tombol power membuat saya seringkali salah pencet ketika ingin menghidupkan Nexian ini. Maka rasanya dengan posisi tombol seperti ini tidak enak untuk digunakan sehari-hari. Kemudian smartphone dengan bobot 107 gram, ukuran panjang 132 mm, lebar 67 mm, ketebalan 9,9 mm ini cukup nyaman dioperasikan dengan mengetik dengan satu tangan. Secara keseluruhan, smartphone ini mempunyai desain yang ergonomis dan ramah tangan, yang membuat desain Nexian Journey One menurut saya menjadi desain terbaik dari 3 smartphone Android One yang beredar di Indonesia. Beralih ke layar. Dengan luas 4,5 inci, Journey One mempunyai resolusi layar FWFVGA atau Full Wide Video Graphic Array 480 x 584 pixel yang menghasilkan kerapatan pixel 218 pixel di setiap incinya. Di atas kertas, FWFVGA bukanlah resolusi yang mengagumkan untuk ukuran smartphone zaman sekarang, namun kenyataannya warna dan kecerahan yang dihasilkan Journey One cukup nyaman di mata. Tapi seperti halnya karakteristik layar beresolusi rendah yang pucat kurang vivid juga terjadi pada layar smartphone ini. Dengan teknologi layar in-plane switching, viewing angle yang ditampilkan Journey One terlihat biasa-biasa saja. Mungkin karena jenis layar yang mudah memantul cahaya berpengaruh pada viewing angle-nya yang seharusnya bisa lebih baik. Di bawah sinar matahari, sepertinya layar Nexian Journey One ini harus menyerah. Karena ketika kita menggunakannya di bawah sinar matahari sama sekali tidak terlihat kontras dan brightness-nya, dan sama sekali tidak nyaman dipandang mata. Overall, dengan harga 1 juta, layar yang dihasilkan Journey One bukan yang terbaik di kelasnya, namun cukup nyaman di mata untuk penggunaan sehari-hari. Beralih ke performa. Nilai jual tinggi dari Android One adalah disematkannya Android Lollipop 5.1 yang menyajikan performa yang tinggi. Dibekali dengan chipset MediaTek MT6582 1,3 GHz berinti 4, GPU Mali 400 MP, serta RAM 1 GB, spesifikasi yang menurut saya biasa-biasa saja untuk ukuran smartphone low-end, namun performa yang dihasilkan sangat mengejutkan. Selama pemakaian tidak pernah merasakan lagging dan lemot. Ya, pengaruh Android 5.1 Lollipop dalamnya sangat mempengaruhi sehingga Journey One mempunyai transisi yang lancar, halus, dan minim laggy. Sensor yang disematkan di Journey One pun cukup lengkap, hanya absen temperatur dan pressure sensor. Sayangnya, Journey mendukung 5 multi-touch sensor yang kebanyakan smartphone zaman sekarang sudah mendukung 10 multi-touch. Skor Antutu smartphone ini juga terbilang cukup besar, yaitu di angka 19 ribuan, yang menjadi performa Journey One terbaik di kelas smartphone low-end. Untuk multitasking dan main game dengan grafik yang sedang sepertinya sudah tidak ada masalah lagi, karena dengan mudah smartphone ini dapat melibas game-game yang dimainkan. Bahkan
Kita memainkan 3 game sekaligus dengan waktu yang bersamaan pun sudah tidak menjadi masalah karena performanya yang sangat tinggi dan bagus. Lanjut ke sektor kamera. Untuk beberapa konsumen, sektor kamera bisa menjadi pertimbangan utama dalam membeli smartphone. Maka, seperti apakah kualitas kamera Journey One? Kamera Journey One beresolusi 5 megapiksel autofocus dan kamera depan 2 megapiksel. Video yang bisa dihasilkan Journey One maksimal beresolusi Full HD 1080p, sebuah resolusi yang sangat besar untuk ukuran 5 megapiksel. Yang mengejutkan, di smartphone ini tertanam Google Kamera yang biasa ditemui di smartphone Nexus. Fitur di Google Kamera terbilang sangat lengkap dan mempunyai antarmuka yang indah. Ada fotosphere, panorama dengan berbagai macam bentuk, vertikal, horizontal, square, ataupun fish eye, kemudian blur dan mode autofocus. Dan inilah hasilnya. Hasil kameranya pun bisa dibilang baik, dengan reproduksi warna yang sedikit mendekati natural, dan yang mengasihkan fitur di Google Kamera yang bisa mengambil foto dalam mode yang keren. Untuk kamera depan, ya hanya menang terang saja karena banyak sekali noise dan warna yang dihasilkan sangat pucat. Untuk mode photosphere, hasilnya bisa dilihat menjadi seperti ini. Menurut saya ini cukup keren, seperti VR atau virtual reality yang lagi booming sekarang ini. Namun untuk shutter speed, kecepatan mengambil kamera terasa sangat lambat, memerlukan waktu hingga 1-2 detik untuk mengambil gambar, dan terdapat bug saat pengambilan gambar dengan flash. Cahaya flash overexposure masuk ke dalam kamera hingga gambar yang dihasilkan terlalu terang. Ya, berharap saja di update selanjutnya bug ini bisa diperbaiki. Di sektor video, pengambilan video untuk kamera belakang bisa diambil dalam 3 resolusi, HD 480, HD 720p, dan Full HD 1080p. Dan kamera depan dapat mengambil video dengan resolusi hingga HD 720p. Hasil video 1080p Full HD-nya pun terbilang cukup baik dan tajam. Overall, kamera Journey One cukup memadai, apalagi ditambah fitur-fitur di Google Kamera yang mengasihkan, menjadi nilai lebih untuk sektor kamera. Untuk urusan multimedia, hasil suara dari earpiece bawaan di Journey One cukup berkualitas, apalagi ditambah dengan settingan equalizer di aplikasi play musik sesuai selera kita. Yang mengejutkan, speaker yang dihasilkan Journey One terlihat sangat baik. Tidak ada distorsi dan noise dari suara yang dihasilkan. Dalam volume tinggi pun suara yang dihasilkan tidak menjadi pecah. Untuk urusan memutar video, rasanya memutar video dengan resolusi HD 720p sudah pasti bisa dijalankan dengan lancar seperti ini. Begitu juga dengan resolusi Full HD 1080p, Journey One mampu dengan lancar memutarnya. Seperti ini. Sektor yang paling buruk dari smartphone ini adalah daya tahan baterainya. Dalam 100-20% untuk pemakaian saya sehari-hari hanya mampu bertahan 4-5 jam. Maka dalam sehari saya bisa sampai 3 kali charger. Saya kecewa, sepertinya Google tidak memperhatikan daya tahan baterai yang hanya berkapasitas kecil 1700 mAh. Begitu juga untuk waktu chargernya. Di posisi 40% dibutuhkan waktu 2 jam sampai 100%. Kira-kira dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu 3 sampai 4 jam untuk mengisi baterai ini. Waktu yang terbilang cukup lama. Dan entah mengapa saat USB tertancap butuh tenaga besar untuk mencabutnya, hingga menimbulkan ketidaknyamanan menurut saya. Secara keseluruhan, Nexian Journey One adalah smartphone yang terbilang baik.
Google meracik Android One dengan performa yang juara, OS Android yang terbaru, dan harga yang sangat murah. Namun daya tahan baterai yang sangat boros menjadi nilai minus terbesar. Rasanya smartphone ini patut diperhitungkan di kelas Enval yang layak untuk dimiliki. Tapi jangan lupa ya, selalu sedia power bank dan dekat dengan stop kontak. Sekian review dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya Hendra Yudanto dari Panic Tech. Sampai jumpa di video selanjutnya.